Kabar gembira, ini bocoran waktu pengambilan sumpah WNI Jairo Riedewald, segera susul Ula Romeni debut di bulan Maret. Kabar gembira, Jairo Riedewald dikabarkan bakal segera menyusul Ula Romeni dan kawan-kawan untuk menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, pekan depan, alias resmi dinaturalisasi dan siap memperkuat timnas. Informasi mengenai rencana Jairo untuk mengambil sumpah WNI ini pertama kali disampaikan oleh kanal YouTube Voice Timnas Garuda. Jairo Riedewald dikabarkan akan menjalani sumpah WNI pada pekan depan, demikian narasi kanal YouTube tersebut. Dalam video tersebut juga disebutkan bahwa nama Jairo Riedewald sudah sempat dibocorkan oleh Patrick Kluivert, yang menyebutnya sebagai pemain naturalisasi berikutnya. Kabar tersebut menandakan bahwa PSSI tengah mempercepat proses administrasi agar Jairo bisa bergabung dengan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada bulan Maret mendatang. Diketahui sebelumnya, Roni Pangemanan juga pernah mengungkapkan hal ini. Pengamat sepak bola yang akrab disapa Bung Ropan menegaskan bahwa Jairo tetap menjadi prioritas bagi PSSI. Bahkan, Kluivert dan Denny Lanzaat sudah melakukan komunikasi langsung dengan pemain asal Belanda tersebut. Jairo sendiri mengungkapkan rasa senangnya dan tidak sabar untuk segera mengikuti prosesi sumpah WNI serta memperkuat timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi Australia dan Bahrain. Jairo menunggu dokumen penting ini dalam karirnya. Ketika diminta memilih negara untuk bermain, apakah Suriname atau Indonesia, dia tetap memilih Indonesia. Meskipun usianya sudah tidak muda, Jairo masih memiliki potensi bermain selama 4 hingga 5 tahun ke depan, kata Bung Ropan dalam kanal YouTube-nya. Jairo memiliki fisik yang terjaga dengan baik, dan ini merupakan masa emas baginya. Ini adalah saat yang tepat, lanjutnya. Diharapkan proses administrasi Jairo bisa segera selesai, sehingga ia dapat bergabung dengan timnas Indonesia pada akhir bulan ini, setelah Ula Romeni menyelesaikan prosesnya pada awal Februari. Kabar baik ini tentu memberi harapan baru bagi timnas Indonesia, terutama dengan peluang mereka yang semakin besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Legenda Manchester United puji Elkan Bagot habis-habisan. Kemenangan Blackpool atas Lincoln City pada lanjutan League One membuat Elkan Bagot mendapat apresiasi dari bek legendaris Manchester United. Steve Bruce yang pernah membawa Man United ke podium juara Premier League pada era kepelatihan Sir Alex Ferguson merupakan pelatih Blackpool. Sebagai sosok yang pernah menjadi bek tengah dan kini menjadi juru latih, Bruce memberi pujian kepada Bagot dan Oliver Chassis yang menjadi duel center back Blackpool dalam laga melawan Lincoln City. Saya senang dengan sikap para pemain. Secara defensif, saya pikir bek tengah kami khususnya, begitu hebat dalam melakukan pekerjaan mereka. Mereka hebat, mereka menyundul bola dan memblok, mereka fantastis sebagai pemain, ujar Bruce dilansir dari Blackpool Gazette. Bagot dan Chassis tampil solid mengadang laju para pemain tuan rumah yang berupaya membobol gawang skuad Tangerines. Selain itu keduanya juga menjadi aktor pencetak gol kedua Blackpool yang memanfaatkan situasi sepak pojok. Bagot memberi assist, sementara Chassis bertindak sebagai eksekutor yang menjaringkan bola ke gawang Lincoln City. Setelah kemenangan atas Lincoln City, Bruce berharap anak asuhnya bisa tampil stabil dan melanjutkan laga sisa dengan hasil maksimal. Konsistensi mulai terlihat dan level performa menurut saya sudah membaik, tetapi kami belum bisa meraih kemenangan demi kemenangan, ucap mantan pemain The Red Devils di era 1990-an itu. Kemenangan baru saja datang dan saya bersyukur kami bisa memiliki peluang dan meraih kemenangan tandang beruntun yang diciptakan dengan baik. Sekarang kami akan berusaha meraih kemenangan kandang dan meraih hasil yang bisa memberi kami kesempatan berada di tempat yang kami inginkan, katanya menambahkan. Di sisi lain, bek Ipswich Town, Elkan Bagot diyakini akan segera comeback ke timnas Indonesia menyusul penunjukan pelatih anyar Patrick Kluivert. Teka-teki Elkan Bagot segera comeback ke timnas Indonesia disambut positif Ketum PSSI, Erick Thohir. Sebelumnya, Elkan Bagot sedikit berselisih dengan Shin Taeyong lantaran tak memenuhi panggilannya untuk timnas U23 Indonesia ketika playoff Olimpiade 2024.
Kini, dengan bergantinya pelatih timnas Indonesia dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert, maka peluang comeback terbuka lebar. Sebelumnya tidak begitu jelas bagaimana penyelesaian konflik Elkan Bagot dan Shin Tae-yong, sehingga sang pelatih justru meminta pemain bersuara. Shin Tae-yong pun ingin ikut memikirkan bagaimana seorang pemain timnas Indonesia harus tidak boleh mengecewakan supporter. Hal itulah yang membuat Shin Tae-yong mendesak Elkan Bagot untuk buka suara agar masalah selesai. "Memang itu wewenang ada di saya, pemanggilan pemain," kata Shin Tae-yong, "tetapi yang saya pikirkan walaupun bukan orang Indonesia, tetapi sebagai pelatih kepala timnas Indonesia." Kini dengan kepergian Shin Tae-yong, peluang comeback Elkan Bagot ke timnas Indonesia lebih terbuka di bawah asuhan Patrick Kluivert. Saat pengumuman pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, Elkan Bagot juga memberikan respons positif. Meski belum buka suara atau memberikan keterangan langsung, Elkan Bagot terlihat membubuhkan like dalam postingan pengenalan Patrick Kluivert tersebut. Hal senada juga diungkapkan Ketum PSSI, Erick Thohir saat diwawancara oleh Rosiana Silalahi di Kompas TV. Erick Thohir yakin pembicaraan bakal berlangsung positif antara pemain dengan Patrick Kluivert, termasuk untuk memanggil kembali Elkan Bagot. "Nanti saya yakin beberapa pemain seperti Elkan Bagot akan gabung lagi," kata Erick Thohir. Berbicara mengenai pemain naturalisasi rasanya tidak akan habisnya apabila membahas hal ini. Media Inggris bahkan menyebutkan bahwa PSSI diam-diam sedang berupaya naturalisasi pemain yang disiapkan untuk laga melawan Australia mendatang. Ada beberapa nama yang rupanya sudah diketahui seperti penyerang Liga Championship, yaitu Kenzo Goatmin dan Milan van Ewijk. Namun perhatian publik tertuju kepada Kenzo Goatmin yang belakangan ini namanya kembali menjadi bahan perbincangan para penggemar. Pemain yang kini memperkuat Derby County di Liga Championship ini dikabarkan sedang dipertimbangkan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan internasional mendatang. Bocoran dari media Belanda Football Insider menyebutkan bahwa Kenzo tengah berada dalam tahap negosiasi, sebuah langkah yang diam-diam sedang digodok untuk menambah kekuatan timnas, khususnya menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Kenzo Goatmin adalah sosok pemain yang dapat diandalkan di beberapa posisi, mulai dari gelandang tengah hingga gelandang serang. Dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa seperti Eredivisie bersama AS Alkmaar dan Championship bersama Derby County, Kenzo memiliki kualitas dan mentalitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level internasional. Di Derby County, ia dikenal sebagai pemain yang solid dalam bertahan dan piawai mengatur tempo permainan dari lini tengah. Football Insider mengutip analis sepak bola Derby County News, yang mengungkapkan bahwa Kenzo adalah tipe pemain yang sangat dibutuhkan Indonesia. Dia memiliki kemampuan teknis yang sangat baik dan bisa menjadi jangkar di lini tengah Indonesia. Dia akan sangat berguna dalam pertandingan melawan tim-tim besar seperti Australia, ujarnya. Kenzo disebut-sebut memiliki peran ideal yaitu pemain tengah yang bertugas menjaga keseimbangan permainan dan memutus serangan lawan. Jika proses naturalisasi ini berhasil, timnas Indonesia akan memiliki pemain berpengalaman yang dapat memberikan stabilitas dan ketenangan di lini tengah. Media Spanyol prediksi timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026 jika terus tambah pemain naturalisasi top Eropa. Media Spanyol, Relevo memprediksi timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun syaratnya timnas Indonesia harus tambah pemain naturalisasi top yang bermain di Eropa. Tergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Dilihat dari lawan-lawannya, perjuangan skuad Garuda untuk bisa beraksi di Piala Dunia 2026 pun terbilang cukup terbuka. Karena kita tahu, untuk bisa lolos Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus finish posisi 2 teratas. Tapi, masih ada cara lain yakni dengan berlaga di babak keempat. Itu bisa terjadi jika timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4. Perjalanan timnas Indonesia yang berat ini mencuri perhatian media Spanyol, Relevo. Dalam artikelnya, mereka menyebut kalau skuad Garuda adalah tim yang paling berkembang di Asia bersama pemain keturunannya. Relevo memprediksi kalau tim arahan Patrick Kluivert bisa finish di peringkat kedua di bawah timnas Jepang. Indonesia, tim yang paling berkembang di Asia dan penuh dengan pemain naturalisasi, bisa saja berhasil finish di posisi kedua jika mereka terus tambah pemain naturalisasi, ditulis Relevo dalam artikelnya.
pemain naturalisasi top Eropa akan membawa Indonesia mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia. Semua pasti sepakat jika Indonesia bermain Piala Dunia, ujar media Spanyol tersebut. Begini trik Patrick Kluivert agar pemain naturalisasi secepatnya gabung timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert punya trik tersendiri agar pemain naturalisasi segera bergabung ke skuad Garuda. Belakangan ini santer terdengar pria asal Belanda itu menyodorkan beberapa pemain keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi. Coach Patrick bahkan memohon langsung kepada PSSI agar proses naturalisasi ini dipercepat sehingga nama-nama yang disodorkan bisa segera berseragam timnas Indonesia. Saya berharap semua pemain naturalisasi diperpecat dan segera berganti kewarganegaraan, ucap Patrick di Liputan 6. Saya akan berterima kasih kepada pemerintah dan PSSI apabila proses ini bisa dipercepat, imbuhnya. Sementara itu, Exco PSSI Arya Sinulinga menargetkan proses naturalisasi bisa rampung sebelum April mendatang. Harapannya, mereka bisa memperkuat timnas Indonesia di 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi pemain keturunan sedang digodok PSSI dan Menpora agar bisa rampung sebelum Maret, ditulis Arya melalui Instagram pribadinya. Insya Allah pemain tersebut bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia, Maret mendatang. Target Ketum PSSI para pemain naturalisasi bisa membela timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026, imbuhnya. Apabila para pemain keturunan tersebut bisa bergabung di kualifikasi Piala Dunia 2026, tentu menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia yang saat ini dihuni banyak pemain potensial. Profil Mauricio, pemain klub Belanda, Ajax Amsterdam yang rumornya tertarik membela timnas Indonesia akan dibahas ARP Sport di video ini. Ya, Mauricio yang merupakan pemain keturunan Indonesia, Suriname dan Belanda ini sudah secara terbuka mengungkapkan bersedia memperkuat Garuda jika dipanggil PSSI. Akhir-akhir ini Mauricio sering dikaitkan akan menjadi salah satu pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi PSSI. Mauricio yang mengaku sejauh ini masih fokus dengan klubnya, Ajax pun merasa siap jika memang dibutuhkan. Mauricio sebagai pemain muda berbakat yang kini bermain di salah satu liga top Eropa, Eredivisie, menarik perhatian banyak penggemar sepak bola tanah air. Potensi untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia menjadi perbincangan hangat di media sosial dan kalangan pecinta sepak bola. Ya, saya lahir dari orang tua yang memiliki darah Belanda, Suriname dan satu lagi Indonesia, ujar Mauricio. Perkuat tim nasional mana, itu akan menjadi pertimbangan yang sangat dalam untukku, namun semua menarik, lanjutnya. Saya tentu saja terbuka untuk itu, membela timnas Indonesia, kata penyerang sayap kiri itu. Pernyataan Mauricio semakin diperkuat oleh akun Football Abroad Indonesia. Timnas Indonesia sepertinya tidak kekurangan stok untuk pemain keturunan di Eropa. Terbaru bintang Eredivisie yang bermain di Ajax Amsterdam, Mauricio terbuka membela timnas Indonesia jika diminta untuk memilih timnas Indonesia. Mauricio dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek pihak ibu yang lahir di Jawa Tengah. Tak ayal, peluang pemain 20 tahun itu untuk berseragam timnas Indonesia terbuka lebar. Mauricio saat ini masih berusia 20 tahun dan berposisi penyerang sayap kiri, musim ini baru tampil 3 kali di semua kompetisi. Untuk kedalaman skuad maka tidak ada salahnya PSSI untuk memproses WNI Mauricio, tulis Football Abroad Indonesia. Mauricio van Alex Dongeng atau yang lebih dikenal dengan Mauricio merupakan pemain sepak bola kelahiran Almere, Belanda. Menarik untuk dinantikan akankah Mauricio berhasil dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Kata-kata Patrick Kluivert soal perbedaan ranking FIFA timnas Indonesia dengan Australia bak bumi dan langit akan diulas ARP Sport. Berdasarkan ranking FIFA, Australia menempati peringkat 24 dunia, unggul 106 posisi dari timnas Indonesia di tangga 130 dunia. Patrick Kluivert meyakini laga melawan Australia takkan mudah. Meski begitu, Patrick mengaku takkan menyerah sebelum bertanding. Pertandingan yang akan datang tidak mudah bagi kami, sebab Australia menduduki ranking FIFA 20-an, sedangkan Indonesia 130-an, ujar Kluivert. Karena itu, laga ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kami. Namun, pemain kami tidak akan pernah menyerah, lanjut pelatih 48 tahun ini. Meski terpaut jauh secara ranking FIFA, masih ada peluang bagi timnas Indonesia menumbangkan Australia.
Jika menang atas Australia, timnas Indonesia tak hanya membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026, tapi juga terdongkrak ranking FIFA-nya. Masyarakat Bahrain panik timnas Indonesia dikabarkan diperkuat pemain keturunan tambahan di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ya, masyarakat Bahrain menyoroti kabar timnas Indonesia akan memiliki pemain naturalisasi tambahan pada bulan Maret 2025 mendatang. Kabar ini sempat disampaikan ex-ko PSSI, Arya Sinulinga dan Ketum PSSI Erick Thohir. Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum bulan Maret mendatang. Tentunya hadirnya Patrick Kluivert akan menjadi magnet bagi pemain keturunan agar mau perkuat timnas, kata Arya mengutip dari Instagram. Masyarakat Bahrain pun tampak panik mendengar kabar itu. Sebab, skuad Garuda julukan timnas Indonesia sendiri sudah tampil tangguh dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang ada saat ini. Kekuatan timnas Indonesia turut terlihat saat bertanding melawan Arab Saudi dalam laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga itu, skuad Garuda bisa membantai timnas Arab Saudi dengan skor 2-0. Tak ayal, jika benar kehadiran pemain naturalisasi tambahan pada Maret 2025, skuad Garuda bisa makin menggila. Lewat unggahan akun Twitter Al Zain, desakan disampaikan untuk timnas Bahrain agar segera bersiap. Sebab, ada banyak kekurangan yang dinilai terdapat di timnas Bahrain saat ini. Timnas Indonesia semakin kuat, pemain naturalisasi dari Eropa terus berdatangan, kita harus bersiap, jika tidak ingin nasib sama seperti Arab Saudi, ujar Al Zain. Media Australia keder timnas Indonesia bakal tambah pemain naturalisasi selain Ula Romeni yang bermain di Liga Top Eropa. Geliat penambahan pemain naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia mendapat sorotan media Australia, Sydney Morning Sport. Nama-nama pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa tak hanya mulai populer di Indonesia, tetapi juga di Australia. Hal ini terkait dengan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3, Indonesia akan bertemu dengan Australia pada pertemuan kedua, tepatnya di bulan Maret 2025. Australia akan menghadapi kesulitan dalam pertandingan menghadapi Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, demikian judul yang ditampilkan Sydney Morning Sport. Kedatangan pemain keturunan di skuad timnas Indonesia membuat kekuatan baru sehingga dianggap sebagai alarm kewaspadaan untuk Australia. Tingkat rivalitas antara kedua tim dalam waktu dekat mungkin akan berbeda karena keduanya mengalami banyak perubahan, ditulis Morning Sport. Tidak bisa dipungkiri, program naturalisasi yang tengah dilakukan PSSI memang berdampak instan pada kemajuan timnas Indonesia. Kita bisa melihat apa yang terjadi di sepak bola Indonesia, khususnya di tim nasional, mereka melakukan perubahan yang sangat pesat, tambahnya. Jika kita, Australia, tidak bisa bersiap dengan baik maka jangan heran jika Indonesia mengalahkan kita, tegasnya. Mauro Sijustra, saya sudah kirim dokumen naturalisasi, kini menunggu PSSI. Striker keturunan Indonesia, Mauro Sijustra, menjelaskan bahwa ia sudah mengirim dokumen untuk keperluan naturalisasi kepada PSSI. Kini, Mauro masih menunggu kabar dari PSSI. Mauro mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan dokumen ke PSSI sejak September lalu. Namun, hingga kini ia belum mendapatkan kabar terbaru. Mereka, PSSI, mengontak saya pada September atau Agustus, tapi saya belum tahu untuk tim mana, belum tahu untuk timnas, U23 atau senior. Saya belum tahu kapan akan ke Indonesia, sekarang saya masih menunggu kabar terbaru dari PSSI, kata Mauro Sijustra. Saya sudah mengirim dokumen, kalau tak salah pada September. Jadi, mereka sudah punya dokumen saya. Sepertinya mereka sudah melihat semua dokumen. Belum ada kabar terbaru, saya sekarang hanya menunggu. Saya mendapatkan banyak pertanyaan dari publik Indonesia tentang kapan saya akan ke Indonesia. Saya masih menunggu, lanjutnya. Mauro Sijustra mengakui bahwa dirinya sudah yakin 100% ingin menjadi WNI dan bermain untuk timnas Indonesia. Ia menilai, langkah tersebut adalah pilihan tepat. Mauro Sijustra merupakan striker keturunan berusia 20 tahun. Ia bermain di Belanda bersama tim muda, FC Volendam. Beberapa waktu terakhir, Mauro sudah dipercaya untuk tampil bersama tim senior FC Volendam. Di sisi lain, PSSI tengah mengupayakan proses naturalisasi pemain keturunan guna memperkuat lini serang timnas Indonesia. Salah satu nama yang tengah menjadi sorotan adalah pemain keturunan Bandung Mauro Sijustra, striker muda asal Belanda. Timnas Indonesia terus mencari tambahan amunisi di lini depan untuk meningkatkan daya serang mereka.
Dalam upaya tersebut, nama Mauro Sijlstra semakin diperhitungkan. Pemain berdarah Belanda Indonesia ini menunjukkan performa impresif di Liga Belanda, sehingga banyak pihak berharap ia segera bergabung dengan skuad Garuda. Mauro sendiri sangat antusias untuk segera memiliki paspor Indonesia. Keinginannya bermain untuk timnas begitu besar, terutama setelah melihat besarnya antusiasme para supporter. Baginya, mengenakan jersey dengan lambang Garuda adalah mimpi yang ingin segera terwujud. Saat ini, Mauro Sijlstra berusia 20 tahun dan bermain untuk Volendam U21, klub yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda. Ia terus menunjukkan perkembangan positif di tim tersebut, yang dikenal dengan gaya permainan khas negeri kincir angin. Musim 2024-2025 menjadi momen penting bagi Sijlstra. Dalam 14 pertandingan yang telah dijalani bersama Volendam U21, ia berhasil mencetak 9 gol serta memberikan 3 assist. Statistik ini semakin memperkuat harapannya untuk segera memperkuat timnas Indonesia. Belum lama ini, Mauro Sijlstra menerima kunjungan dari Yusa Nugraha di Zaandam, Belanda. Yusa, yang pernah berkarier di sepak bola Belanda, kerap berinteraksi dengan pemain keturunan Indonesia yang berpotensi memperkuat timnas. Dalam perbincangan mereka, Yusa menanyakan kapan Mauro bisa datang ke Indonesia dan resmi menjadi WNI. Striker muda tersebut mengungkapkan bahwa banyak supporter yang menghubunginya dan menanyakan hal serupa. Banyak orang yang kirim pesan kapan saya gabung timnas Indonesia. Saya bermain baik musim ini, kata Sijlstra dalam kanal YouTube Yusa Nugraha. Mauro Sijlstra berharap performa baiknya musim ini bisa menarik perhatian PSSI. Mauro juga mengaku penasaran dengan atmosfer sepak bola Indonesia, yang selama ini hanya bisa ia saksikan melalui media sosial. Tidak hanya Mauro Sijlstra yang menantikan proses naturalisasi ini, tetapi juga keluarganya. Kedua orang tuanya, terutama sang ayah, sangat antusias melihat putranya bermain untuk timnas Indonesia. Mereka kerap bertanya mengenai perkembangan proses tersebut dan berharap segera ada keputusan resmi. Bagi Mauro Sijlstra, membela timnas Indonesia adalah kebanggaan tersendiri. Ia bahkan tidak mempermasalahkan kendala perjalanan dan kelelahan akibat jet lag, karena semua itu dianggap sebagai bagian dari perjalanannya menuju impian besar. Dari sisi keturunan, Mauro memiliki darah Indonesia yang berasal dari neneknya, yang diketahui berasal dari Bandung. Status ini membuatnya memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia berdasarkan regulasi FIFA. Setelah dirumorkan untuk membela skuad Garuda, pemain Belanda berdarah Indonesia Tijani Noslin disebut-sebut berpotensi dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Tijani Noslin bermain sebagai penyerang dan saat ini bermain untuk Lazio di Serie A. Dia juga pernah membela klub-klub top di Eropa seperti Verona dan Fortuna Sittard. Noslin adalah pemain sepak bola yang lahir di Amsterdam, Belanda, pada 7 Juli 1999. Pemain sepak bola yang tingginya 183 cm ini bermain sebagai penyerang dan menggunakan kaki kanan paling banyak. Ia juga memiliki market value yang cukup tinggi, yaitu 173 miliar. Menurut rumor, Noslin memiliki darah Indonesia dari ibunya, yang merupakan keturunan Belanda Indonesia karena neneknya dari Maluku. Sementara ayahnya dari Suriname, yang memiliki hubungan sejarah dengan Indonesia, memiliki darah Indonesia. PSSI masih mencari tahu apakah Tijani Noslin masih eligible atau tidak. Jika masih, tentu PSSI akan secepatnya naik ke tahap serius, tulis caption Instagram Indonesia Mendunia. Jadi ya tunggu saja kabar selanjutnya, apakah Noslin akan menyusul Ula Romeni atau tidak, tegas akun tersebut.